Demokrat dan PKS juga terbesar, tapi kan kemudian mengkategori lagi dengan mengambil satu partai nasionalis, satu partai tengah, dan satu partai ideologi. Kami pilih Golkar, kami pilih PAN untuk partai tengah, dan pilih P3 dengan partai ideologis. Penelitian ini kami lakukan selama 3 bulan, mulai Juli hingga September 2013, dengan mensurvei mulai dari pengeluaran mereka dari tahun 2009 sejak pemilu sampai ke menjelang pemilu. 1.800.000.000 ini hanya untuk, kita tidak menghitung biaya. Kami juga menemukan, tadi tidak menemukan angkanya berapa biaya per suara. Itu ada, kami menemukan ada jual beli suara di situ, tapi tidak menemukan berapa angkanya. Ini yang kita hitung adalah biaya ongkos akomodasi dan juga transport. Kami menghitung juga transport dari peserta dari daerah ke lokasi di Makassar. Anggaran, tapi anggaran untuk politik saya melihatnya seperti itu. Jadi apa yang diuraikan kok ya pas-pas itu ngajuk itu daerah kayak asalku ya, bukan dapilku, dan prakteknya memang demikian. Jadi saya melihat kalau sudah masalah anggaran ya tidak ada lagi oposisi, koalisi, nggak ada. Semua punya akses sama kok. Nggak ada orang yang begini. Wah itu berapa tuh anggarannya? Nggak ada. Ya kan udah selesai. Yang penuh itu udah ngomong itu pasti penuh. Hadir semua, kalau perlu orang anggota bayaran datang ke ruangan sidang, kalau perlu angkat-angkat kursi kan. Jadi memang masalah keuangan ini di dalam kultur berorganisasi kita, baik itu di partai politik dan sudah dimulai juga di organisasi yang lain, itu bukan sesuatu yang penting. Dianggap itu hak ketua dan hak wakil dan hak bendahara. Calon pemimpin untuk kita pilih, merumuskan dan menawarkan alternatif kebijakan, ini juga untuk kita pertimbangkan. Nah, kalau partai itu terpilih jadi berkuasa, tentu dia akan mengendalikan kadernya dalam pemerintahan, atau kalau kalah dia akan mengendalikan kadernya di oposisi. Nah, itu kontribusi partai untuk demokrasi bisa berfungsi. Kegiatannya, pos-pos pengeluarannya itu apa? Saya kira dari Kopel menunjukkan bahwa kegiatan partai itu ternyata tidak menunjang, tidak mendorong demokrasi itu berfungsi, tidak mendorong partai jalan kedua fungsi. Korupsi itu fungsional bagi koruptornya. Karena pertanyaannya kan, penggunaan dana publik oleh petahana untuk kampanye. Nah, ditanya efektivitasnya. Efektif artinya apakah keterpilihan petahana itu disebabkan oleh dana publik yang disalahgunakan untuk kampanye. Untung sekali kesimpulan penelitian Pak Lugijani itu ternyata tidak efektif, walaupun macam-macam klaim, karena itu Lugijani mengatakan orang itu nggak bisa begitu saja dibeli, banyak faktor yang dipertimbangkan. Tadi disampaikan secara sangat kompleks. Untung sekali itu penggunaan dana publik itu tidak otomatis membuat orang memilih petahana. Nah, kalau seandainya, saya bilang Pak, seandainya ternyata penggunaan uang publik untuk kampanye efektif untuk terpilih kembali, apa kira-kira saran rekomendasi dari Pak Luki, saya bilang? Apa mengatakan, legalkan saja itu semua penggunaan dana publik untuk kepentingan pribadi. Syukur alhamdulillah ternyata itu tidak efektif, walaupun macam-macam klaim. Masyarakatnya tidak otomatis, walaupun dia menerima bantuan, tidak